Okay, so what's a catfish? Hai teman-teman, yuk kita kenalan sama teman kita yang satu ini. Ya, catfish. Ikan ini memiliki kebiasaan yaitu aktif pada malam hari atau nocturnal. Pada malam hari, ikan ini biasanya mencari makan hingga dia loncat-loncat loh ke permukaan dan melata ke daratan. Biasanya itu membuat ikan ini disebut walking catfish. Nah, dia juga memijah pada musim penghujan. Lalu, kenapa ikan ini diberi nama catfish? Ya, karena ikan ini memiliki misai layaknya kucing. Misai atau sungut ini berjumlah 4 pasang pada bagian mulutnya. Misai ini bisa dikatakan sebagai pengganti fungsi linea lateralis, yaitu sebagai alat pengindra keadaan lingkungan sekitarnya, mulai dari navigasi, keberadaan musuhnya, hingga merasakan faktor-faktor pembatas perairan. Nah, di Indonesia sendiri, ikan catfish ini diberi nama lele. Namun pada daerah-daerah tertentu di Indonesia, ikan ini memiliki sebutan lain, yaitu yang pertama ada ikan kalang di Padang, ikan maut di Aceh, ikan pintet di Kalimantan, ikan keling di Makassar, ikan cepi di Bugis, dan ikan lele di Jawa Tengah. Ikan lele adalah jenis ikan air tawar dan tidak pernah ditemukan di air payau atau air asin. Dia memiliki habitatnya yaitu di air sungai dengan arus air yang pelan, di rawa, di telaga, waduk, sawah yang tergenang air, dan perairan yang tercemar seperti got dan sungai yang tercemar. Nah, jenis yang paling terkenal di Indonesia yaitu yang pertama ada ikan lele Jawa atau Clarias batrachus. Yang kedua ikan lele Dumbo atau hasil persilangan dari Clarias batrachus dengan Clarias garrepinus. Yang ketiga ada ikan lele Sangkuriang atau hasil dari perkawinan inbreeding antara lele Dumbo itu sendiri. Nah, ikan lele termasuk jenis ikan dari air tawar yang begitu efisien ketika dibudidayakan. Bahkan, rasio pakan untuk menjadi daging pada ikan lele bisa mencapai rasio 1:1 loh teman-teman. Sehingga masyarakat pun sangat mudah dalam membudidayakan ikan ini. Mudah dalam membudidayakannya karena dapat dibudidayakan di lahan dan sumber air yang terbatas dengan padat tebar tinggi yang tadi aku bilang, yaitu dengan rasio 1:1. Lalu teknologi budidayanya relatif mudah, bahkan ada yang tidak menggunakan aerator loh teman-teman. Nah, pemasarannya relatif mudah dikarenakan banyak penggemarnya. Modal usaha yang dibutuhkan relatif rendah dikarenakan benihnya murah. Lalu pertumbuhannya cepat dan telur yang dihasilkan banyak, bisa sampai 2000 atau lebih. Walaupun ikan ini sangat menguntungkan dalam segi budidaya komoditas konsumsi, namun dalam komoditas ikan hias pun tidak kalah menguntungkan. Nah, sebenarnya ikan lele ini merupakan ikan konsumsi, namun karena warnanya yang menarik dan dia juga fungsinya sangat menguntungkan bagi akuarium, maka dia dipindahkan tempatnya yaitu ke akuarium. Nah, ikan lele sendiri yang biasa dijadikan ikan hias adalah ikan lele Dumbo yang berwarna albino atau kuning keputih-putihan dan albino yang memiliki bintik hitam. Lalu ada juga antena catfish. Namun bahayanya ikan lele ini yaitu jika mereka sudah berukuran besar, mereka akan memakan ikan yang berukuran kecil di akuarium itu tersebut. Namun menguntungkannya adalah karena ikan lele ini bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di akuarium. Lalu, bagaimana morfologi dan anatomi bagian dalam tubuh ikan yang beratnya bisa mencapai 300 kg ini ya? Yuk kita pantengin aja praktikum online kita ini.
Hari ini kami akan mencoba menjelaskan tentang morfologi ikan lele. Ikan lele memiliki bentuk tubuh yang bulat memanjang atau disebut dengan deep breast. Ikan lele memiliki bentuk mulut yang membulat dengan letaknya yang subtermal pada wajah ikan. Mereka memiliki hanya satu sirip dorsal pada punggungnya sebagai alat pencegahan rotasi yang tidak disengaja yang dilakukan pada saat berenang. Memiliki sirip kaudal yang berbentuk rounded atau membulat yang berfungsi sebagai pemberi gaya dorong utama dalam proses berenangnya ikan. Memiliki sirip anal di bagian bawah tubuh ikan dekat dengan lubang anusnya sebagai alat penambah stabilitas saat berenang. Terdapat sepasang sirip pelvik atau ventral di bagian bawah ikan lele berguna untuk berenang secara vertikal dan memungkinkan untuk melakukan tikungan tajam. Ikan lele juga mempunyai sirip pektoral yang terletak pada tepat di belakang operkulum. Kegunaan utamanya adalah untuk membantu menjaga keseimbangan tubuh dan bertindak sebagai semacam rem. Ikan ini tidak mempunyai sisik pada tubuhnya. Sebagai mekanisme bertahan diri, mereka memiliki turbin untuk memenuhi peran tersebut. Setelah itu, terdapat sumut yang terletak di depan ikan sebagai alat-alat peraba. Ikan ini juga memiliki sepasang bola mata untuk melihat keadaan sekitarnya. Dan yang terakhir, ikan mas memiliki operkulum dan untuk menutupi lubang. Memperkenalkan dua cara-cara membunuh ikan lele. Yang pertama itu dipatahkan leher tulang lehernya, yang kedua ditusuk batangnya. Kita mempraktekkan cara membunuh ikan lele dengan mematahkan tulang lehernya. Patahkan tulang leher ikan sampai bunyi klek. Nah, lele sudah mati. Ada banyak cara membunuh ikan dengan mudah selain mematahkan ikannya. Yang pertama ada menusuk kepala ikan dengan jarum dan mengarah pada otaknya. Lalu yang kedua ada pukul ikan dengan benda keras pada kepalanya. Sebenarnya banyak, namun yang biasa dan umumnya itu hanya 3 itu. Nah, selanjutnya kita akan membedah ikan nih. Kita langsung aja yuk. Di sini saya akan menjelaskan cara membedah ikan. Akhirnya kita sampai di tahap pembedahan ikan. Nah, pembedahan ikan ini menggunakan gunting. Nah, teman-teman usahakan guntingnya itu gunting yang bengkok ujungnya dan tentu saja tajam. Jangan pakai gunting biasa, usahakan pakai gunting yang bengkok karena lebih tidak merusak ke dalam organ-organnya. Nah, pengguntingan ini dimulai dari anal atau anus. Nah, digunting secara perlahan-lahan, tipis-tipis, dan usahakan tenang dalam mengguntingnya. Gunting lurus menuju ventral dekat kepala. Nah, setelah digunting secara perlahan, kenapa harus perlahan? Karena agar tidak merusak organ bagian dalam. Nah, karena kalau tidak rusak, kita kan lebih mudah dalam mengidentifikasi organ-organ bagian dalam seperti organ pencernaan, organ pernapasan, dan organ peredaran darah. Nanti kita juga akan mengambil si organ-organnya itu secara satu-satu agar kita mudah dalam melihat dan mengetahui bentuk-bentuk si organnya. Nah, setelah sudah menyampai ujung, kita gunting menjadi 2 jalur, yaitu ke kanan dan satu lagi ke kiri, agar lebih mudah dalam mengambil organ bagian dalamnya.
kita lanjut ke pemisahan organ-organ dalam dari ikannya. Nah, pemisahan ini salah satu bagian yang sulit ya, karena perlu kehati-hatian dan kesabaran. Nah, pemisahan ini sangat sulit, terutama pada bagian-bagian yang melekat pada tulang atau daging. Yang pertama itu kita tarik pada bagian yang luar atau yang paling ventral pada bagian ikan. Nah, jika ada yang sulit, maka kita gunakan gunting. Karena gunting ini sangat mempermudah untuk memotong bagian-bagian yang melekat. Jika ada yang tidak bisa menggunakan gunting, maka congkel pada bagian dalamnya lalu tarik secara perlahan-lahan dan usahakan jangan terlalu merusak bagian dalamnya, karena bagian dalamnya akan kita identifikasi sehingga kita mempermudah dalam proses praktikum. Nah, jika sudah, maka kita akan pisahkan. Nah, ada lemak, ada hati, empedu, ada lambung, ada usus dan liver. Sedangkan gonad dan ginjal masih menempel karena sulit untuk diambil bagiannya. Terus, nah ini kita sudah memisahkannya. Yang pertama yang panjang itu ada usus, ada lambung, ada liver, ada hati, ada yang bentuknya V itu empedu, lalu ada yang putih itu lemak. Teman, selanjutnya saya akan mengambil alat pernapasan yang ada di ikan lele, baik pernapasan intinya sama pernapasan tambahan yaitu abortion. Nah, kita lanjut ke proses pembedahan pada organ pernapasan ikan lele. Nah, apa yang harus dilakuin pertama kali yaitu menarik bagian mulut bagian bawah pada ikan lele. Tarik secara kencang karena bagian ini cukup melekat pada bagian atas-atasnya. Nah, setelah sudah ditarik, maka kita akan melihat organ pernapasannya yaitu berupa insang. Nah, tarik insang itu dia lumayan cukup melekat, jadi tarik secara kencang-kencang, tapi cukup hati-hati juga. Jika sulit dalam penarikan dan bisa digunting, maka gunakan gunting. Guntingnya jangan pakai gunting yang bengkok, karena lebih enak, lebih kuat gunting yang biasa. Nah, setelah itu tarik, maka kita akan menemukan hasilnya yaitu organ pernapasan pada ikan lele, yaitu insang dan arborescennya. Nah, ini merupakan arborescen. Arborescen ini yang sudah dijelaskan bahwa dia digunakan sebagai alat bantu pada pernapasan ikan. Anatomi ikan lele. Berikut merupakan proses pengeluaran dari organ-organ dalam ikan lele menggunakan gunting. Ada arborescen merupakan alat pernapasan tambahan pada ikan lele. Ada lambung yang merupakan penyimpan makanan. Lalu ada jantung merupakan organ peredaran darah. Ada ventricle dan atrium. Lalu ada struktur dari otot ikan lele, ada sekat-sekat yang disebut septum dan myomer. Di sini merupakan sirip kaudal dari ikan lele, yaitu rounded, dan ini merupakan penampakan dari organ dalam ikan lele. Terima kasih.
Aku dan kelompok 4 beserta ikan keladian SP pamit undur diri ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video yang kami buat. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari